sahabat-sahabat bicarapagi.id, semangat pagi. Terima kasih masih terus mengikuti konten-konten di bicarapagi.id. Kali ini kita kedatangan lagi seorang tamu yang luar biasa. Kali ini adalah beliau seorang pemimpin di industri advertising atau periklanan salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi sahabat-sahabat, terutama para YouTuber yang mungkin pengen mencari insight-insight tentang periklanan, advertising, dan gimana cara mendapatkan iklan, terus tonton konten video kali ini sampai selesai. Siapa tahu akan dapatkan ilmunya, sahabat-sahabat bicarapagi.id. Nah, tamu kali ini adalah namanya Ibu Maya Watono. Beliau adalah salah seorang CEO termuda dan wanita di Indonesia pertama di Dentsu Aegis Network. Usia beliau masih 30-an, 37 atau berapa sampai kita tanyakan. Dan beliau adalah Country CEO Dentsu Aegis Network. Mbak Maya, terima kasih sudah berkenan hadir di bicarapagi.id. Terima Di kasih. sini kita akan sharing, kita pengen tahu dari Mbak Maya tentang dunia periklanan pastinya, dan gimana cara Mbak Maya menjadi seorang ibu sekaligus juga menjadi seorang CEO, supaya sahabat-sahabat bicarapagi.id bisa mengambil pelajaran dan intisari dari pembicaraan kita. Ya. Nah, Mbak Maya ini kan dulu sebelum menjadi Country CEO Dentsu Aegis Network adalah seorang CEO Dwi Sapta ya. Betul. Dwi Sapta adalah advertising agency lokal Indonesia yang terbesar sebelum merger waktu itu. Nah, di usia 35 tahun kalau nggak salah, atau sebelumnya ya? Waktu itu tahun 2017 saya usia 35 tahun. 30 Saya tahun. sekarang 38. Oke, sebagai CEO Dwi Sapta, Ya. boleh nggak sih Mbak Maya sharing ke kita awal-awal menjadi seorang CEO itu apa sih yang dipersiapkan supaya teman-teman yang mungkin pengen membangun bisnis jadi pemimpin perusahaan tahu apa yang harus dipersiapkan sebagai seorang CEO? Oke, mungkin kalau saya boleh agak mundur sedikit, Pak Tantan, ke awal saya kembali ke Indonesia. Ya, jadi betul. saya waktu itu sekolah di luar negeri, di Australia. Lalu tahun 2006 saya diminta ayah saya adalah founder dari Dwi Sapta. Bapak Dwi Watono. Betul, dan Dwi Sapta sekarang sudah umur 39, actually this year 39 tahun. Iya, betul. 39 tahun, jadi umurnya kurang lebih sama dengan umur saya. Jadi saya lahir saat Dwi Sapta lahir, atau Dwi Sapta lahir saat saya lahir gitu. Jadi ada suatu, saya kebetulan putri pertama, ada suatu kewajiban lah untuk saya meneruskan sebagai second generation, putri pertama, tidak ada putra, tapi anak pertama. Jadi ada suatu kewajiban untuk saya untuk meneruskan ya. Jadi itu yang waktu itu setelah saya lulus kuliah, saya sempat kerja sekitar 2 tahun di Australia, lalu ayah saya minta saya kembali untuk meneruskan bisnis usaha. Waktu itu Dwi Sapta belum sebesar sekarang ya, waktu itu masih mungkin top 20 advertising agency, udah top 10 ya, tapi belum sebesar sekarang. Dan waktu itu saya juga kebetulan saya tidak begitu mengerti advertising sebenarnya. Background saya psikologi. Jadi saya bilang oke deh ke ayah saya coba 3 bulan, 6 bulan, kalau saya nggak suka ya saya mundur. Tapi ternyata sudah sekian belas tahun kemudian saya masih ada di sini, dari udah malah 14 tahun terus, ya. malah Enjoy, ini. Jadi artinya berarti mungkin sudah jatuh cinta sama field ini ya. Tapi memang saat itu cukup berat karena satu adalah ya, kalau banyak yang tahu ayah saya, she's quite an icon in advertising world, quite a legend. Jadi kita memang akan bahas tentang ayah di bagian itu boleh jadi tamu sendiri tuh ya. It's quite icon and legend. Dan Pak Tantan udah kenal udah lama sekali kan di periklanan Indonesia. Dan saya waktu itu diberikan tanggung jawab adalah membangun dari nol satu advertising agency bukan Dwi Sapta, jadi dinamakan ManAd. Ya. Dan saya waktu itu staff juga hanya 5 orang, dikasih 1 klien. Gedungnya sih bagus di Jakarta Selatan, tapi nggak ada ini isinya. Tapi di situ kita belajar untuk survive ya, belajar untuk sink or swim. Kita harus berenang, kalau enggak ya kita tenggelam gitu. Ini kenapa jadi nggak langsung diberikan Dwi Saptanya ya? Nggak diberikan Dwi Sapta. Ini kenapa saya cerita ini agak mundur sedikit, karena supaya memberikan konteks ke tadi pertanyaan Pak Tantan mengenai menjadi CEO di 10 tahun kemudian, 1 dekade kemudian. Jadi semua perjalanan itu tidak bisa instan. Mungkin dipikir langsung instan jadi CEO, nggak bisa. Perjalanannya tuh 10 tahun sebelumnya sudah terjadi. Di situ saya belajar untuk berjuang, sink or swim. Kita berenang atau kita tenggelam.
Tapi dengan kita keyakinan dan juga kan banyak pertanyaan waktu itu, oh saya di bawah bayang-bayang ayah saya dan lain sebagainya, bagaimana ini. Tapi kita harus melupakan itu semua. You have to be who you are. Karena saya bukan ayah saya. Saya harus membuat jalan saya sendiri, di mana jalan itu berbeda. Mungkin dengan value dan panutan culture yang sama, semua yang bagus kita tanamkan, tapi dunia kan juga berubah, waktu juga berubah. Dan itu justru saya harus membawa adaptasi itu, bukan mengikuti first generation, tapi value-value yang bagus harus tetap dipertahankan. Nah, dari situ puji Tuhan main ad berkembang, lalu juga double, triple secara revenue, menang beberapa iconic brand seperti Indofood, Cow dan lain sebagainya. Jadi cukup sukses lah. Baru setelah itu saya masuk ke Dwi Sapta itu setelah 3-4 tahun kemudian. 3-4 tahun kemudian saya masuk ke Dwi Sapta, dimulai dari media. Kenapa media? Karena media director waktu itu ya? Media director, betul media director. Kenapa media? Karena waktu di main ad saya sudah belajar mengenai kreatif dan brand. Strategic planning, brand dan kreatif. Jadi yang belum saya pelajari adalah media. Jadi saat masuk ke Dwi Sapta, saya diberikan divisi media. Waktu itu sebagai media director, dan itu waktu itu berat sekali juga. Karena saya belum pernah ngerti media, mesti belajar lagi dari nol, mesti membangun network seperti dengan Pak Tantan waktu itu berapa puluh tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu. Itu memang belajar lagi dari nol lagi. Tapi dari situ kita coba rapikan secara struktur, secara proses, kita masukkan software, teknologi, dashboard, kita bikin lebih modern, sehingga medianya Dwi Sapta waktu itu langsung berkembang juga. Again double triple every year gitu. Jadi dan sinergi antara saya dengan ayah saya waktu itu kebetulan cocok sekali ya, karena ayah saya dengan network yang sangat luar biasa, karisma, tapi saya juga lebih kepada merapikan struktur dan lain sebagainya. Jadi kita sinerginya bagus lah. Lalu setelah itu saya masuk ke Dwi Sapta Group sebagai GM. Lalu nah itu kan skopnya dari berapa ratus orang menjadi 500, memanage 500 orang. Betul. Jadi stepnya seperti itu. Baru di tahun 2017 saat merger dengan Densu. Jadi dari 2015 sampai 2017 saya banyak mengurus merger itu. 2017 saat saya menjadi CEO, milestone-nya sudah CEO Dwi Sapta itu 500 orang sudah lebih fix lah ya, maksudnya lebih jejak kakinya gitu. Jadi seorang Maya Watono sebagai putri mahkota pun juga sama ya, melalui tahapan dari bawah supaya fondasinya kuat sehingga siap pada saat di level tertinggi gitu kan ya. Betul. Mungkin boleh di-sharing ke sahabat bicara pagi, Mbak Maya, kualitas seperti apa sih yang seharusnya dimiliki oleh seorang pimpinan perusahaan, baik skala kecil, menengah ataupun besar, mungkin yang intisari yang bisa dibagi. Boleh. Seperti saya tadi sampaikan, semua itu tidak instan. Saya pun sebenarnya belajar bagaimana menjadi leader yang baik. Dan belajar itu harus adaptif. Saya tidak pernah terlalu banyak baca teori leadership, baca buku atau apa, tapi saya merasa dari dulu sampai sekarang yang konsisten adalah satu yang saya pegang. Satu adalah kita harus respect everybody. You give respect, you get respect. Siapapun itu, apapun untuk staff saya, dari level manapun, dari direktur sampai kalau perlu OB, OG atau driver, you have to give respect. You cannot ask for respect. Kita nggak bisa minta orang, kamu respect saya bos kamu respect saya. This will not be real, genuine. Tapi kita harus berikan dulu respect sehingga orang akan merespect kita kembali. Itu satu, kalau menurut saya yang saya jalani sampai sekarang penting itu, dan respect itu terdiri dari banyak hal ya. Mendengarkan, ada saat dibutuhkan, kan betul, itu banyak aspeknya. Tapi bottom line is you give respect, dan nggak boleh lihat siapapun itu di level manapun, karena kita bisa belajar dari siapapun. Nah itu mungkin pelajaran yang kedua adalah selalu belajar dari siapapun itu. Again, apapun levelnya, kita pasti bisa belajar. Kadang celetukan yang kita nggak tahu hari ini, cuma celetukan sepintas,
bener juga ya. Jadi tidak ada celetukan yang sekecil apapun kita tidak mendengarkan dan belajar. So always learn. Itu kedua. Mungkin kelihatannya simple pelajarannya, tapi menurut saya itu sangat fundamental. Ketiga, yang saya juga panut betul adalah kerja keras. Again, ini simple, tapi seperti saya bilang tidak ada yang instan. Nggak mungkin kita bisa jadi CEO dan berhasil ataupun leader berhasil kalau kita tidak mau kerja keras. Kita harus kerja keras. Tapi yang keempat adalah kita juga harus punya waktu untuk diri sendiri. Punya waktu untuk recharge, punya me time. Karena kalau kita nggak recharge, kita tidak bisa berguna bagi sesama. Betul. Itu yang terpenting. Jadi kalau saya mungkin berpegang keempat itu, Pak Tantan, itu yang saya coba jalani secara konsisten aja selama ini gitu. Jadi nggak berubah-berubah haluan, ya konsisten aja. Mungkin yang terakhir, leader harus punya visi yang jelas. Visi dan misi, directionnya harus jelas. Karena kalau kita tidak punya direction yang jelas, yang mengikuti kita pasti akan bingung. Ini kemana sih arahnya? Tapi kalau direction kita jelas, itu pasti akan sangat clear di mata semua orang kita mau ke arah kemana gitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata sahabat-sahabat Bicara Pagi, jadi seorang CEO juga prinsip kehidupan yang selalu kita sharing di Bicara Pagi itu sama. Pertama, kita harus banyak memberi, karena what you give is what you get back. Jadi memberi itu bukan hanya sekedar materi, ilmu, tapi juga respect. Jadi kalau versi Bu Maya, even seorang pimpinan perusahaan pun kalau pengen dapat respect dari anak buahnya, ya dia juga harus merespek ke anak buahnya. Kemudian juga kita sering sharing masalah bahwa kekuatan terbesar dari seorang komunikator handal adalah mendengar. Dan tadi juga Bu Maya menyampaikan, itu juga harus banyak mendengarkan aspirasi, inspirasi, masukan, dan apapun dari bawah. Luar biasa sekali Bu Maya. Mbak Maya, sekarang ini kan kita lagi di tengah masa pandemi yang luar biasa dan kita belum tahu ini kapan berakhir ya. Menurut Mbak Maya, prospek periklanan akan seperti apa nih kondisi sekarang, Mbak? Ya, memang ini kita saat ini di global pandemi yang luar biasa, dan Indonesia pun kita lihat economic impact-nya yang Indonesia terutama ya, kita lihat nih long tail-nya akan panjang ya. Kita nggak tahu, mungkin kalau banyak negara lain recover cukup cepat, kita unfortunately cases masih naik dan lain sebagainya, sehingga economic impact, social impact-nya akan panjang. Jadi mungkin saya nggak punya bola kristal, jadi tidak tahu exactly, tapi prediksi saya mungkin sampai Q1 2021 masih agak struggling ya. Lalu kita baru bisa bounce back mungkin ya. Semoga saya salah, semoga di Q1 2021 sudah bisa jauh lebih bagus ya. Kita sih kalau saya sendiri untuk company ini, saya fokus saya adalah kita harus survive tahun ini. Survive tahun ini, tapi build enough foundation di Q4 supaya kita Q1-nya nggak juga kalau sampai amit-amit masih berat, nggak babak belur gitu. Lalu kita take it as it comes. Harusnya Q1, Q2 2021 harusnya semoga sudah membaik. Tapi kan kita harus prepare untuk maraton. Ini bukan sprint, ini maraton. Jadi endurance-nya harus panjang. Betul. Tapi gini, Mbak Maya ini kan sebagai pimpinan advertising agency salah satu terbesar di Indonesia dan multinational company. Jadi pasti sudah terbiasa Mbak Maya itu memimpin untuk membuatkan strategi kampanye brand-brand, terutama brand-brand yang sangat besar ya. Nah, Mbak Maya, boleh nggak sih kasih saran ke sahabat-sahabat Bicara Pagi.id kalau untuk levelnya UMKM gitu ya, atau usaha-usaha kecil, cara membuat strategi campaign itu mungkin punya saran nggak sih Mbak Maya? Apalagi kan kalau UMKM ya, kadang-kadang mungkin nggak punya budget, atau kalaupun punya budget kecil sekali, tapi mereka pengen beriklan, punya ilmunya atau caranya nggak, Mbak? Memang terutama saat ini ya, karena dengan kondisi pandemi seperti ini memang berat bagi semua lini bisnis dan UMKM juga. Mungkin saran saya adalah consumer behavior berubah, dan kita harus benar-benar tahu target kita sendiri. Jadi target brand, target yang dituju sangat sekarang ini sudah tidak lagi seperti zaman dulu mass target gitu. Terutama untuk UMKM, kita targetnya kita bicara fragmented, jadi niche. Jadi ketahuilah target, dan terutama karena consumer behavior berubah, ketahui target secara mendalam, lalu tujulah target itu dengan lini komunikasi yang baik dan benar. Kita sudah lihat bahwa saat ini TV masih dominan, lalu yang rising star pasti sangat rising star digital. Digital itu risingnya eksponensial, bisa 3 kali lipat. Di kita juga sekitar 3 kali lipat.
Jadi memang mau nggak mau harus 2 channel ini yang kita dominan ya. Itu option pertama. Yang kedua adalah yaitu pintar-pintar memilah-milah budget supaya apa yang kita spend tuh targeted, nggak mess ya, terutama untuk UMKM gitu kan. Jadi smart kreatif, smart spending, dan juga caranya juga harus kreatif. Mungkin Mbak Maya juga boleh nggak punya saran bisnis yang efektif kalau berdasarkan pengalaman Mbak Maya di industri ini yang sekarang ini lagi hype-nya bagus, apa kira-kira Mbak? Yang pastinya e-commerce lagi hype ya. Tapi untuk skala kecil UMKM mungkin. Oh iya, UMKM kita basically banyak hal yang menuju digital sih, mau nggak mau ya, karena memang tren consumer behavior-nya seperti itu. Lalu juga ya kita tahu beberapa sektor terpukul ya, misalnya seperti kosmetik atau beauty gitu kan, itu kan terpukul. Karena jadi orang kerja di rumah ya. Iya, karena orang kerja di rumah, nggak banyak dandan, nggak keluar gitu. Jadi mau nggak mau ya jangan ke arah situ gitu. Tapi kan kita lihat kayak home cooking, food beverage kan masih naik. Food beverage masih naik, lalu craft dan lain sebagainya masih bahkan bisnis tanaman juga kita lihat sekarang lagi berkembang. Betul, ya. Orang tiba-tiba jadi suka bertanam bunga-bunga di rumah. Betul, gitu ya. Tanaman, ini hobi. Itu yang ini. Orang sekarang foster hobi mereka masing-masing. Tiba-tiba mungkin bisa hobi bertanam yang dulu tidak punya waktu, jadi suka. Jadi makanya kenapa planting, bertanam itu naik kan, karena hobi itu naik gitu. Jadi apapun yang hobi ya, sepeda lah sekarang, kan tahu sepeda gimana trennya. Konon di Jerman toko sampai habis orang Indonesia yang borong ya. Iya, orang Indonesia yang borong karena trennya seperti itu. Jadi semua yang hobi baking kan sekarang lagi naik daun. Baking itu membuat kue-kue roti. Membuat kue-kue roti, betul. Kue-kue kering atau kue-kue basah, pokoknya bikin roti lah gitu, masak, tapi terutama yang bikin roti. Jadi kita harus jeli melihat tren-tren itu, dan hobi ini memang ya karena orang juga nggak bisa kemana-mana, orang bosen di rumah, jadi di rumah cari kegiatan, betul ya. Itu yang kita bisa tap in sebenarnya untuk UMKM. Iya. Wah, luar biasa. Mbak Maya, seperti tadi juga di opening Mbak Maya sampaikan bahwa pengaruh seorang ayah itu, Bapak Aji Watono, lumayan sangat kental ya ke Mbak Maya. Boleh diceritain nggak sih Mbak, prinsip-prinsip kehidupan ataupun leadership atau apapun yang ditanamkan oleh Bapak Aji Watono ke Mbak Maya itu apa aja yang paling berkesan, yang membentuk Mbak Maya seperti sekarang, seorang country CEO? Yang nomor 1, Pak Tantan pasti udah familiar banget, never give up. Never give up. Itu nomor 1 dari Pak Aji, selalu moto yang selalu digaung-gaung, never give up. Jadi memang ayah saya itu juga kebetulan orangnya keras dan strong ya, strong dari sisi memang jatuh bangunnya untuk membangun wisata cukup besar. Jadi dari nol beliau dari nol, betul. Jadi beliau sangat keras orangnya, jadi sehingga spirit never give up-nya itu yang saya lihat dan saya pelajari, dan saya harap bisa saya ambil dan saya tularkan ke anak saya juga gitu kan. Itu menurut saya yang luar biasa. Lalu big heart sebenarnya itu salah satunya ya, kan moto beliau salah satu adalah serve with the heart. Serve with the heart. Dengan hati beliau, dengan klien ya, yang kapanpun katanya selalu siap ya. Betul. Tapi mungkin yang satu hal yang jarang disebut adalah dia selalu bilang serve with the heart with the client, tapi actually he's also serve with the heart in everything he does. Itu mungkin yang dia nggak pernah ucapkan, tapi yang saya tangkap, apapun dia kerjakan dengan sepenuh hati. Sekecil apapun pekerjaan, dia mau itu hasilnya bagus, kualitas bagus, komitmen, dedication to the quality of work. Itu yang menurut saya belajar dan menurut saya sangat luar biasa. Itu jadi serve with the heart itu saya ambil tidak hanya dalam konteks klien, tapi dalam konteks pekerjaan sehari-hari, bahwa everything you do with the heart. Itu mungkin dua itu ya. Oke, kalau peran ibu dalam hal pengembangan diri Mbak Maya ada di mana? Kalau ibu saya, kebetulan ibu saya insinyur, keras juga orangnya. Secara akademis itu dari ibu saya. Jadi memang yang memicu saya secara akademis,
sekolah, kuliah dan lain sebagainya itu ibu saya. Sangat strict juga, beda dengan ayah saya. Ayah saya nggak terlalu strict, ibu saya sangat strict. Untuk pendidikan. Jadi disiplin itu saya dapat dari ibu. Disiplin pendidikan akademis itu saya dapat dari ibu. Kombinasi yang luar biasa ya, mama papa yang membentuk Mbak Maya kayak sekarang. Nah, Mbak Maya tuh kalau nggak salah punya 3 putra-putri ya sekarang ya? 3 putra-putri. Gimana tuh Mbak cara ngatur waktunya sebagai country CEO yang saya yakin waktunya 24 jam aja nggak cukup gitu ya. Tapi bisa membagi waktu suami, anak 3, sebagai pekerjaan juga yang luar biasa. Gimana tuh Mbak? Sebagai tipsnya? Ini berat sih memang, tapi memang kita sebagai wanita ya, terutama ya wanita itu kan kita harus multitasking, multidimensi, multifacet lah ya. Jadi saya selalu bilang saya punya beberapa peran. Satu peran sebagai CEO atau leader, pemimpin perusahaan. Satu peran sebagai ibu, peran juga harus sebagai istri. Lalu peran sebagai diri saya sendiri in my social life gitu ya, 4 peran. Nah, gimana caranya balance itu memang susah. Mau nggak mau kalau kadang heavy di pekerjaan, mau nggak mau mungkin social life-nya nggak ada gitu ya. Atau pasti ada yang dikorbankan. Kayaknya nggak mungkin ada yang bilang, oh perfect semua, saya rasa nggak ya. Itu nggak mungkin. Jadi pasti ada satu sektor yang kita korbankan. Tapi memang kuncinya adalah at the end of the day, ada balance. Ada some sort of balance gitu. Jadi maksud saya gini, misalnya kalau Senin sampai Jumat saya udah bilang gitu, kayak hari Minggu ini work from office nih lagi jadwal work from office. Saya udah bilang sama suami saya, jangan expect saya pulang. Saya pulang pasti minimum jam 9, jam 10 malam. Nah saya harus kerja gitu. Tapi saat saya weekend, saya usahakan mungkin handphone tutup. Supaya saya bisa spend time dengan anak-anak juga dapat ibunya gitu, tapi bukan ibunya sebagai CEO tapi ibunya sebagai ibu gitu. Jadi mau nggak mau memang anak saya mungkin dapatnya saya kurang gitu, mungkin hanya weekend, tapi what they get I try to make sure it's quality. Jadi walaupun mungkin kuantitinya tidak sebanyak ibu-ibu lain unfortunately ya, karena memang waktunya tidak ada, tapi semoga memori yang mereka build itu mereka tidak akan lupakan, karena memori itu menurut saya lebih penting daripada quantity. Tapi impression itu lasting, quality-nya akan lasting forever. Beda ya kalau orang agensi bilangnya impression, di rumah juga sama ya, seperti hanya iklan digital ya. Oke, Mbak Maya, kalau suatu hari mungkin putri atau putranya nonton vlog ini, boleh nggak Mbak Maya, pesan apa yang ingin disampaikan ke putra atau putrinya? Pesan untuk putra-putri saya ya, satu adalah kerja keras. Mereka udah tahu, saya selalu bilang sama mereka, kalau sekolah, kalau belajar, work hard. Again, give respect to people. Saya selalu bilang juga, kamu harus respect kakak, adik, teman, keluarga, semua orang. Give respect to people, so you get your respect back. Dan juga have a good heart, smart mind, and give to others. Itu yang saya bisa berikan. Ini bisa dimanfaatkan juga buat anak-anak siapapun, bukan hanya untuk anak Mbak Maya kok. Bagus sekali pesannya. Mbak Maya, Maya Watono masih punya impian nggak 5 tahun ke depan, apa yang ingin diraih lagi dalam hidup? Kayaknya kita sebagai manusia harus selalu bermimpi ya, karena kalau nggak punya mimpi atau goal, kayaknya kita hidup itu jadi hambar. Goal saya ini kebetulan karena pandemi juga ya, jadi goal saya juga nggak mau terlalu muluk-muluk. Yang penting dalam 1-2 tahun ke depan nih saya bisa memimpin, semoga memimpin Dentsu Agency Network dengan baik sehingga survive, semua staff saya juga survive, tidak perlu ada radical cost measure atau apa yang saya harus lakukan. Jadi semua staff saya survive dalam 1-2 tahun ke depan. Dan kita juga bisa rebuild ourselves setelah COVID ini berakhir. Itu hope saya gitu. Kalau mimpi saya untuk saya pribadi, saya sementara ini belum bisa. Saya agak kesampingkan dulu karena ada pandemi ini. Kayaknya sepertinya saya lebih fokus ke situ. Of course, my personal ini saya adalah personal karena saya hobi lari. Tahu lah. Bu Maya ini sahabat-sahabat, larinya bukan hanya sekedar lari ya, tapi beliau juga pernah ikut full marathon 42, berapa kilo tuh ya.
di Berlin ya Mbak ya, Berlin Marathon. New York ya. Berlin, New York, luar biasa kan. Kok mana lagi yang pengen diikutin? Sekarang kan lagi nggak bisa. Ya, nanti kalau sudah bisa. Kalau udah bisa, pastinya saya pengen ambil 6 World Major Marathon. Akhirnya di Boston. London ya. Iya, karena 6 World Major Marathon itu nggak banyak orang Indonesia yang bisa menyelesaikan. Betul. Dan kalau menyelesaikan itu namanya terpampang di seluruh dunia untuk lihat. Dan di Indonesia hanya 11 orang yang pernah menyelesaikan. Luar biasa. Jadi kalau impian saya one day saya bisa, mungkin saya udah tua tapi bisa menyelesaikan 6 major marathon ini. Jadi saya satu dari 12 orang yang namanya ada di negara-negara lain puluhan. Indonesia cuma 11 ya. Jadi saya pengen one day bisa menyelesaikan itu. Tapi ya saat ini pandemi ya nggak bisa. Tapi kita istirahat. Tapi ya kita lari sendiri ya. Ya, tapi ya saya masih latihan. Pace terbaik yang pernah dicapai di berapa per kilo? Pace kemarin saya baru Pocari Run virtual itu saya pace 12 km per jam. Itu lari luar biasa. Dan latihannya juga nggak main-main, di puncak naik turun ya. Punya villa di puncak, jadi kalau latihan di sana. Oke, Mbak Maya, mohon kalau nggak keberatan bagikan sharing atau motivasi buat pemirsa Bicara Pagi.id, apapun yang pengen disampaikan oleh Mbak Maya sehingga kita yang menonton bisa mendapatkan sesuatu menjadi lebih baik di kemudian hari. Silakan Mbak. Oke. Kalau boleh saya memberikan sedikit motivasi karena ini sekarang lagi pandemi ya. Saya mungkin nggak general tapi saya ingin memberikan satu mungkin pesan di saat pandemi ini. Satu, keep positive, keep spirit. Karena saya tahu pandemi ini juga panjang, perjalanan kita masih panjang, tapi kalau kita tidak bisa keep positif, itu kita tidak bisa survive. Tapi kalau kita bisa keep our spirit, tetap semangat, tetap positif, dan seperti maraton tuh kita di kilometer ke 10, 20, 30 sepertinya nggak bisa. Kelihatannya finish line tidak ada, tapi kita terus berlari satu langkah demi satu langkah demi satu langkah, sampai akhirnya kita bisa reach the finish line. Pandemi ini seperti ini. Ini adalah seperti marathon, but it's not a running marathon, it's a marathon of life. So, let's keep running, let's keep walking satu langkah ke depan, ke depan, ke depan. Jangan kita berpikir yang hal-hal lain, things that we cannot control. Just control what you have, what we have right now. Dan kita sebagai satu bangsa bersatu, saling support, gotong royong, melangkah selangkah demi selangkah sampai akhirnya kita bisa melalui pandemi ini dengan baik dan selamat. Luar biasa. Pertanyaan terakhir, Mbak Maya. Untuk seorang Maya Watono, apa arti kata dari ibu atau wanita buat Mbak Maya dan juga sukses dalam karir? Kalau saya ibu itu, kata-kata ibu menurut saya sangat bermakna ya, karena cinta anak itu adalah apresiasi terbesar untuk saya. Of course saya sebagai leader, saya juga wanita, tapi sebenarnya di company juga role-nya juga sebagai ibu juga, to a certain extent ya. Betul. Jadi saya rasa role itu sudah menjadi satu antara being ibu dan being leader, dan anak saya juga bisa melihat, anak-anak saya bisa melihat saya sebagai dua role tersebut. As best as we can, saya berusaha menjadi yang terbaik di both role gitu, tapi of course at the end of the day apresiasi yang terbesar adalah dari keluarga ya. Luar biasa Mbak Maya, pembicaraan yang sangat penuh makna, dan mudah-mudahan sahabat Bicara Pagi.id bisa mengambil banyak pelajaran dari pembicaraan kita kali ini. Nah, sahabat-sahabat Bicara Pagi, jadi kalau bisa saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Ibu Maya Watono adalah baik kita sebagai seorang CEO atau pimpinan perusahaan atau pimpinan di level apapun, bahkan sebagai individu, menurut saya 5 hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah kalau kita mau mendapatkan respect atau hormat dari orang lain, termasuk dari bawahan, pertama kita juga harus respect kepada mereka, even sampai ke level terbawah di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua adalah biasakan mendengar, karena dengan mendengar kita bisa mendapatkan banyak insight, banyak masukan, bahkan banyak ilmu yang tidak kita duga-duga kadang-kadang. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja adalah kerja keras ya, karena kerja keras merupakan salah satu hal yang memang dalam hal apapun itu harus selalu dilakukan. Kemudian yang keempat adalah harus selalu mau belajar. Ya, karena perubahan itu terus terjadi. Kalau kita tidak pernah belajar lagi, kita akan ketinggalan oleh orang-orang lain yang terus belajar. Kemudian pastinya sebagai seorang pimpinan harus punya visi sehingga dia bisa memimpin timnya melangkah mau ke arah mana. Dan yang terakhir, yang gak kalah pentingnya adalah
Selalu lakukan segalanya dengan hati. Apa yang kita lakukan dengan hati akan mendapatkan hati. Sahabat-sahabat, terima kasih. Subscribe bicarapagi.id. Say good morning to your mind.